Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Katiko Imamul Mutakin dari Politeknik Negeri Banjarmasin ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait safety and health, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alat pelindung diri atau sering kita menyebutnya dengan istilah APD ya. Walaupun sebenarnya itu adalah singkatan dari alat pelindung diri. Oke, lanjut. Mari kita perhatikan video berikut. Mari kita analisa apa yang terjadi dan kira-kira nanti di dalam video tersebut apakah berbahaya, dan apabila itu berbahaya, kira-kira apa sih rekomendasi yang bisa kita berikan? Oke, silahkan. Gimana? Apakah sudah menyimak video tadi? Masih ingatkah pada pembelajaran kita sebelumnya terkait ketiga tentang asiden dan insiden? Nah, jadi erat ya kaitannya, bahwasannya aksiden dan insiden itu sesuatu hal yang dimana terjadi, yang kita tidak inginkan, yang kita tidak rencanakan. Seperti video yang baru kita saksikan tadi, di mana ada seorang pekerja karyawan mau istirahat di jam istirahatnya, namun ketika masih di area kerja, dia telah melepaskan APD yang seharusnya masih dia kenakan. Apakah berbahaya? Tentu, karena di area kerja masih banyak terdapat potensi-potensi kecelakaan yang mungkin terjadi. Nah, apa sih rekomendasinya? Tentu selama kita masih berada di area kerja ya, kita harus mematuhi segala SOP yang ada. Kita harus tetap menggunakan APD sesuai dengan penempatan dan lokasi kita bekerja. Selanjutnya, APD merupakan alat pelindung diri yang mana berfungsi untuk melindungi pemakainya. Nah, seperti contoh adalah safety helmet di mana video tadi ya. Safety helmet berfungsi untuk melindungi bagian kepala dari para pemakainya. Nah, kemudian, bagaimana cara APD tersebut melindungi para pemakainya? Yaitu dengan mengisolasi bagian tubuh pemakainya dari bahaya. Nah, misalkan safety helmet tadi, karena dia itu berfungsi untuk melindungi bagian kepala, maka dia akan mengisolasi kepala. Dia akan menutupi kepala dari bahaya-bahaya atau potensi bahaya yang akan melukai atau mencelakai bagian kepala. Namun tentu kita perlu perhatikan ya, menggunakan APD ini harus disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Tidak mungkin kita memakai hazmat, bahwa tidak mungkin kita memakai hazmat ketika kita hanya bekerja di ruangan perkantoran yang aman. Nah, begitu pula kita tidak mungkin memakai pakaian-pakaian yang digunakan untuk memadam kebakaran ketika kita hanya bekerja di ruangan ber-AC atau di perkantoran. Jadi perlu ya pemakaian APD ini disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan kita kerjakan. Nah, kemudian ketentuan penggunaan APD.
Nah, jadi dalam pemilihan atau penggunaan APD perlu kita ketahui dahulu ya, faktor-faktor apa yang menentukan kita menggunakan APD apa yang harus digunakan dalam suatu pekerjaan. Yang pertama adalah analisa kebutuhan. Sebelum kita dapat menganalisa kebutuhan, kita harus mengetahui potensi-potensi bahaya yang mungkin akan terjadi. Nah, sebagai contoh, misalkan kita sedang memasak. Di sana nantinya kita akan mendapati beberapa potensi bahaya seperti kemungkinan panas dari mungkin peralatan masak kita, panci, wajan, dan sebagainya. Ada lagi kemungkinan kita terkena pisau dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui potensi-potensi bahaya tersebut, kita akan menganalisa kebutuhannya. Nah, sebagai contoh, potensi bahaya akan terpapar panas di tangan ketika kita mungkin akan mengangkat wajan atau panci ya. Berarti kita memerlukan APD yaitu sarung tangan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita bekerja, kita perlu fokus. Kita perlu eh, membuang atau bahkan menghindari hal-hal yang mengurangi fokus kita. Nah, ketika kenyamanan ini kurang atau tidak diperhatikan, nah kemungkinan fokus yang ingin kita peroleh dalam melakukan pekerjaan itu akan terganggu. Nah, maka dari itu faktor kenyamanan ini juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian mudah digunakan. Nah, kurang lebih seperti kenyamanan ya, ketika kita mudah digunakan, ketika APD tersebut mudah digunakan, maka akan menunjang pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian tentu aman, durable, pas. Kemudian penyediaan sesuai standar ini ya maksudnya ya. Nah, jadi akan sangat disarankan APD itu pas. Pas itu tidak longgar ataupun tidak sempit. Karena akan menunjang kenyamanan tadi ya. Nah, kemudian durable, dia itu harapannya tidak hanya sekedar memakai, dia itu awet ya, dapat digunakan berulang kali bahkan. Kemudian penyediaannya sesuai standar. Jadi standar-standar yang ada itu sudah mengacu pada keselamatan dan keamanan ketika kita bekerja. Kemudian selanjutnya, nah dalam mewujudkan perilaku aman saat bekerja, nah kita perlu mengkomunikasikan program keselamatan kepada seluruh karyawan. Tidak cukup hanya karyawan, namun kalau bisa adalah setiap orang yang ada di area kerja tersebut supaya dalam kegiatan bekerja kita akan aman dan mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi bahaya. Kemudian perlu juga kita melakukan pelatihan dalam penggunaan APD, terutama pada APD-APD khusus pada karyawan. Nah, jadi nantinya sebelum bekerja itu karyawan memang harus sudah tahu penggunaan APD untuk apa, ketika kita melakukan pekerjaan ini APD-nya ini dan lain sebagainya. Nah, dan tidak kalah pentingnya juga ya, kita perlu melakukan perawatan APD. Nah, hubungannya adalah durabilitas APD tersebut. APD harganya tentu tidak murah ya, karena akan melindungi kita dari potensi bahaya. Tentu karena harganya tidak murah dan sangat difungsikan ketika kita kerja, tentu APD tersebut harus dirawat. Kemudian adalah penegakan disiplin. Jadi salah seperti yang kita pelajari di materi K3 sebelumnya ya, bahwasannya potensi bahaya yang terbesar itu adalah karena kondisi dipengaruhi oleh kondisi manusianya tersebut, ya kan? Nah, untuk itu yang sangat perlu diperhatikan adalah tentang penegakan disiplin supaya mengurangi potensi dari bahaya yang ditimbulkan dari manusianya.
Kemudian mari kita perhatikan video berikut ya terkait dengan APD. Selamat datang di media pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan MED. Pada materi ketiga ini kita akan belajar tentang alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau disingkat dengan APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Berikut ini adalah jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung kepala yaitu berupa satu, helm pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benda yang berpotensi mengenai kepala secara langsung maupun tidak langsung. 2. Tutup kepala yang berfungsi melindungi kepala dari kebakaran, korosif, dan uap-uap. 3. Topi berfungsi untuk melindungi kepala dari kotoran debu atau panasnya matahari. Yang kedua, alat pelindung telinga yaitu berupa penutup telinga atau penyumbat telinga. Guna melindungi telinga dari sumber suara yang cukup tinggi, diperlukan penutup telinga. Hal ini dimaksudkan karena telinga tidak mampu menahan suara dalam intensitas yang tinggi dan memekakan telinga. Yang ketiga, alat pelindung badan yaitu berupa rompi keselamatan kerja yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan berguna untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, panas, dingin, cairan kimia, oli, dan lain-lain. Yang keempat, alat pelindung pernafasan yaitu berupa masker atau respirator yang berfungsi sebagai alat pelindung pernafasan dan penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat yang memiliki kualitas udara buruk, misal berdebu, beracun, dan sebagainya. Yang kelima, alat pelindung tangan yaitu berupa sarung tangan berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Yang keenam, alat pelindung mata yaitu berupa kacamata pengaman pada pekerjaan pengelasan maupun pekerjaan permesinan perlu menggunakan pelindung mata. Berfungsi untuk melindungi mata dari percikan api ataupun serpihan dari besi. Yang ketujuh,
ketujuh alat pelindung kaki yaitu berupa sepatu pelindung berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya. Oleh karena itu, alat pelindung diri juga harus memenuhi standar teknis yang ditentukan oleh pemerintah. Secara garis besar, penggunaan APD ini tidak dapat melindungi tubuh secara sempurna. Akan tetapi, penggunaan APD ini lebih ditujukan untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan terjadinya kecelakaan kerja dan dapat meminimalkan keluhan atau penyakit yang berpotensi terjadi. Jadi itu tadi ya video yang kita saksikan tentang beberapa APD ya. Nah, kita langsung saja ke alat pelindung kepala, di mana alat pelindung kepala ini merupakan alat pelindung yang berfungsinya adalah melindungi kepala tentunya. Jadi APD kepala ini ada 3 jenis ya. Ada topi keselamatan, kemudian alat pelindung rambut, dan juga alat pelindung telinga. Nah, kita masuk ke topik keselamatan. Topik keselamatan merupakan salah satu dari jenis APD kepala ya, alat pelindung diri kepala, yang mana fungsinya adalah melindungi kepala dari cedera atau benturan yang terjadi. Nah, seperti yang terlihat di gambar ya, ada beberapa jenis topik keselamatan yang bentuknya berbeda-beda. Nah, penggunaannya pun juga disesuaikan dengan pekerjaan dan lokasi dia bekerja. Ketika dia bekerja di area yang banyak suara bising, maka kita direkomendasikan untuk menggunakan topik keselamatan yang memiliki alat pelindung telinga sekaligus. Nah, begitu pula dengan kondisi lainnya. Nah, seperti pada umumnya menggunakan topik keselamatan ini ya, di mana pekerjaannya mungkin di proyek dan lain sebagainya. Kemudian alat pelindung rambut. Nah, ada kalanya pekerjaan kita itu berpotensi akan mencederai atau berbahaya bagi kita melalui rambut kita. Nah, sebagai contoh, mungkin ketika kita bekerja di laboratorium, atau mungkin di tempat makanan yang kita seringkali kontak langsung dengan makanan, maka kepala kita itu akan membutuhkan perlindungan rambut. Nah, kenapa demikian? Karena ada kalanya rambut-rambut kita itu akan menjadi kontaminasi ketika rambut kita berjatuhan. Begitu pula sebaliknya, rambut kita juga perlu untuk perlindungan dari kontaminasi benda asing ketika kita bekerja pada jenis pekerjaan tersebut. Seperti ini ya, contoh alat pelindung rambut. Kemudian selanjutnya adalah alat pelindung telinga. Nah, alat pelindung telinga tentu didesain khusus untuk melindungi telinga dari kebisingan ataupun suara-suara yang sangat nyaring ya. Nah, pada umumnya alat pelindung telinga ini ada 2 tipe, yaitu earmuff dan earplug. Jadi ini yang disebut dengan earmuff dan ini yang disebut dengan earplug. Apa sih perbedaan dari kedua jenis alat pelindung telinga ini? Nah, earmuff. Nah, earmuff itu terdiri dari atas mangkok atau cup untuk melindungi telinga dengan mungkin gedenya sekitar 1 telapak tangan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, di mana di bagian dalamnya itu ada bahan untuk meredam suara. Nah, kemudian keunggulan dari earmuff tersebut dapat dipakai oleh orang-orang yang berbeda. Karena hanya untuk telinga bagian luar ya. Kemudian mudah dimonitor oleh pengawas karena bentuknya yang besar. Nah, kemudian
Earmuff ini ketika kita itu ada luka di telinga atau ada infeksi di telinga ya, masih dapat digunakan karena hanya dia melindungi di bagian luarnya, tidak sampai kita perlu masuk ke bagian dalam telinga. Kemudian tidak mudah hilang tentu karena barangnya besar. Kemudian namun ada beberapa minus ya dari Earmuff ini. Yang pertama adalah tidak nyaman digunakan pada tempat yang panas. Tentu karena dia itu mengisolasi langsung dari bagian luar, maka akan terasa sangat panas ketika digunakan dan agak ribet tentunya. Nah, tidak mudah disimpan tentu karena gede ya tadi ya. Dan harganya relatif lebih mahal dibanding dengan earplug nanti yang akan kita bahas setelah ini. Nah, kemudian kerusakan penggas dapat mengurangi daya proteksinya. Jadi semakin pegas ini masih berfungsi ya, maka dia akan bagus dalam mengisolasi atau akan semakin kedap suara. Namun ketika pegas yang sebagai pengait dua kap kanan dan kiri tersebut agak longgar, maka kemampuan untuk mengedapkan suara pun akan menurun. Nah, selanjutnya earplug. Nah, earplug itu mungkin seperti headset bentuknya, namun dia itu tidak digunakan untuk mendengarkan lagu ya tentunya. Nah, earplug ini disumbatkan, dia jadi akan menyumbat langsung masuk ke bagian dalam telinga atau lubang telinga tersebut. Nah, keunggulannya mudah dibawa, nyaman, dan murah. Tentunya juga tidak membatasi gerak kepala. Nah, dia itu simple intinya. Namun beberapa sisi negatif dari penggunaan earplug yaitu tingkat proteksinya lebih kecil. Ya. Jadi dia itu tingkat proteksinya lebih kecil dibanding earmuff. Tentu karena apa? Karena tingkat isolasi yang diberikan earplug ini tidak sebaik earmuff. Kemudian hanya dapat dipakai untuk saluran telinga yang sehat. Nah, ketika di saluran telinga ini mungkin ada infeksi, sangat tidak direkomendasikan atau bahkan dilarang menggunakan earplug ya. Takutnya infeksi tersebut malah semakin parah, malah menimbulkan cedera lain atau cedera tambahan. Kemudian dapat menimbulkan infeksi ketika memasang alat ini, ketika alat ini kotor. Nah, ditakutkannya adalah kontaminasi-kontaminasi yang masuk ke dalam telinga. Kemudian alat pelindung muka dan mata. Nah, untuk APD muka dan mata ini ada 3 jenis ya, yaitu safety glass, goggles, dan face shield. Yang pertama adalah safety glass. Safety glass merupakan alat pelindung mata yang kita biasa menyebutnya adalah kacamata ya, kacamata safety biasanya. Nah, jadi bentuknya seperti kacamata biasa, namun fungsi dari eh, kacamata ini tentunya adalah untuk perlindungan pada mata kita dari partikel-partikel kecil yang melayang di udara seperti debu, dan juga dapat berfungsi untuk melindungi kita dari radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, biasanya alat pelindung mata atau safety glass ini dibuat dari bahan plastik ya, yang transparan tentunya, yang memiliki daya tahan cukup besar terhadap benturan. Jadi seringkali ya untuk kacamata ini kan sering terjatuh. Jadi dalam mendesain safety glass ini menggunakan bahan yang plastik transparan yang tentunya diharapkan bisa awet atau durable. Kemudian goggles. Seperti halnya kacamata ya, ya bentuknya akan melindungi seperti kacamata, namun
Google Glass ini didesain khusus untuk melindungi mata dari bahaya-bahaya seperti gas, uap, larutan bahan kimia, atau korosif, lebih spesial intinya. Nah, namun Google Glass ini umumnya kurang diminati karena tadi tidak nyaman ketika kita menggunakan Google Glass sering-sering. Nah, mungkin Google Glass ini hanya digunakan pada jenis pekerjaan-pekerjaan tertentu, bukan pekerjaan-pekerjaan umum. Nah, positif dari penggunaan Google ini karena dia itu mengisolasi dan menghambat ya adanya sirkulasi udara masuk ke dalam bagian area mata ini. Tentunya Google ini lebih aman dari embun ya, embun yang terjadi ketika dibandingkan dengan penggunaan safety glass tadi atau kacamata. Nah, kemudian face shield. Face shield juga salah satu APD mata dan muka, yang mana gunanya adalah untuk melindungi dari bahaya-bahaya gelombang elektromagnetik seperti sinar infrared, sinar ultraviolet. Biasanya penggunaan face shield ini digunakan oleh para welder atau orang-orang yang melakukan pekerjaan las. Kemudian alat pelindung pernapasan. Di sini ada dua jenis ya alat pelindung pernapasan, yaitu air purifying respirator dan air supply respirator, atau sering kita sebut breathing apparatus. Nah, apa itu air purifying respirator? Air purifying respirator adalah alat pelindung diri. Nah, alat ini merupakan umumnya digunakan untuk melindungi pernapasan kita dari debu, dari kabut, dari uap logam, dan asap. Dengan cara menyaring udara biasanya. Nah, gambarnya adalah seperti ini bentuk air purifying respirator ya, yaitu lebih simpel dibandingkan nanti yang breathing apparatus. Nah, jadi bentuknya adalah macam-macam sesuai dengan bentuk kontaminan atau udara yang ingin kita hirup ya, seperti debu, kabut, uap logam, dan asap itu kan berbeda-beda. Jadi itu bentuk air purifying respirator yang digunakan pun juga berbeda-beda. Nah, kembali lagi mengikuti pekerjaan yang dilakukan. Nah, kemudian air supply respirator atau breathing apparatus. Nah, alat ini tidak seperti yang sebelumnya ya, air purifying tadi. Dia tidak dilengkapi dengan filter udara. Namun, si pemakainya ini akan bernapas menggunakan tabung oksigen. Nah, biasanya digunakan untuk mengevakuasi kebakaran, untuk pekerjaan-pekerjaan di ruang tertutup atau ruang yang terbatas biasanya. Kemudian alat pelindung tangan dan kaki. Nah, ini sangat umum ya digunakan untuk jenis-jenis pekerjaan umum biasanya. Nah, untuk alat pelindung tangan, nah, kita biasa sering menyebutnya adalah sarung tangan. Macam-macam dari sarung tangan ini berbeda tergantung dengan jenis pekerjaannya. Nah, seperti gambar di samping ini ya. Kemudian alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki juga sangat umum digunakan. Kita sering menyebutnya dengan safety shoes, di mana fungsi dari safety shoes ini adalah melindungi kaki kita dari potensi-potensi bahaya yang akan menimbulkan kecelakaan pada kaki kita. Seperti kejatuhan benda-benda berat, terus terpercik cairan kimia, terkena cairan panas, dan menginjak benda-benda tajam. Kemudian yang selanjutnya adalah alat pelindung tubuh, di mana alat pelindung tubuh ini ada 3 macamnya ya, yaitu baju pelindung, kemudian rompi reflektor, dan full body harness. Baju pelindung. Baju pelindung ini digunakan untuk menutupi sebagian anggota tubuh atau bahkan seluruhnya ya.
dari paparan-paparan potensi bahaya seperti kebakaran, suhu tinggi, cuaca dingin, logam cair, bahan korosif, dan lain sebagainya. Umumnya digunakan pada laboratorium-laboratorium. Umumnya juga kita sering melihat para mekanik ya, kalau kita sedang servis kendaraan di dealer, biasanya para mekanik menggunakan baju pelindung ini. Kemudian rompi reflektor ya. Rompi reflektor ini merupakan rompi biasa, namun dilengkapi dengan reflektif, yaitu bahan yang akan merefleksikan cahaya ketika dia dikenai cahaya. Kita sangat umum melihat rompi reflektor ini ya. Nah, seperti contohnya tukang parkir, bapak polisi polantas. Nah, biasanya menggunakan ini, fungsinya agar kita itu mengetahui bahwasannya orang yang si pengguna rompi reflektor itu ada di lokasi tersebut ketika kita menyoroti atau memberikan cahaya. Nah, sehingga cahaya tersebut akan terefleksi, kita akan mengetahui bahwasanya di situ ada yang memakai atau ada orang. Nah, kemudian yang terakhir adalah full body harness. Full body harness itu merupakan baju pelindung yang dilengkapi dengan tali dan sabuk pengaman. Biasanya digunakan oleh para rescuer atau para pemadam kebakaran untuk menolong korban kecelakaan yang terjadi di berbagai tempat. Nah, penggunaan full body harness ini cukup panas, cukup berat, dan sangat tidak nyaman. Namun dibandingkan dengan rompi reflektor dan baju pelindung biasa tadi, ini sangat aman. Nah, mungkin itu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu memakai APD sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan, karena eh, keluarga kita menunggu di rumah. Terima kasih, safety first and zero accident. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.